Universitas Muhammadiyah Malang memiliki 4 perpustakaan utama, yaitu Perpustakaan Kampus 2, Perpustakaan Pasca Sarjana, Perpustakaan Masjid A.R. Fahrudin, dan Perpustakaan Pusat. Kali ini, kami melakukan observasi pada Perpustakaan Pusat yang terletak di Kampus 3, Universitas Muhammadiyah Malang. Saat masuk, pertama kali kita akan menjumpai meja administrasi yang berguna untuk melakukan segala proses keluar masuk perpustakaan, meliputi proses scan tanda pengenal dan juga penitipan barang. Setelah berhasil masuk pada lantai 1, kita akan menjumpai ruangan digital library, koleksi jurnal, laporan penelitian dosen, serta ruangan koleksi Islam dan kemuhammadiyahan. Terdapat juga ruang pengolahan yang berfungsi untuk mengolah semua koleksi yang ada pada perpustakaan pusat maupun 3 perpustakaan utama lainnya. Pada lantai 1 ini tidak dianjurkan sebagai tempat membaca, karena lantai 1 dikhususkan untuk menyimpan koleksi-koleksi yang tidak boleh dipinjamkan. Akan tetapi, untuk membaca buku, kita dapat pergi ke lantai 2 dan juga lantai 3. Selanjutnya, di lantai 2, kita akan menjumpai berbagai fasilitas seperti toilet, musola, dan juga tempat membaca outdoor maupun indoor. Namun, yang paling penting pada lantai 2 ini adalah tempat untuk layanan sirkulasi yang meliputi kegiatan peminjaman buku dan pengembalian buku. Sedangkan di lantai 3 berisi beberapa ruangan untuk pembelajaran bahasa yang terdiri dari 4 bahasa. Ruangan tersebut ialah American Corner, Aussie Corner, India Corner, dan juga Thailand Corner. Tidak hanya itu, pada lantai 3 juga terdapat koleksi sumbangan, baik dari perorangan maupun dari instansi. Nah, yang terakhir adalah pintu keluar. Pintu keluar ini terdapat di lantai 2. Jadi, jika kita sedang berada pada lantai 1 ataupun lantai 3, bila ingin keluar, kita diharuskan untuk menuju lantai 2 terlebih dahulu. Selanjutnya, kami akan menampilkan hasil wawancara kami mengenai layanan yang ada pada Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, nah, kalau di sini perpustakaan itu tak jelaskan dulu ya. Pertama di sini itu ada beberapa layanan. Yang pertama depan dulu itu layanan administrasi. Layanan administrasi ini banyak tentang peminjaman kunci loker, tas laptop, pendaftaran kartu anggotaan UMM, sama yang UMM tapi belum terdaftar. Nah, itu biasanya transferan atau anak yang alih jenjang yang belum terdaftar, atau kadang-kadang S2 atau S3. Di sini yang belum terdaftar itu bagian dari administrasi sama memberikan informasi yang kadang-kadang dibutuhkan oleh mahasiswa baik non UMM maupun orang di kalangan umum itu. Terus yang kedua di sini ada digital library. Ini layanan-layanan aja. Digital library ini menangani tentang pengumpulan skripsi, upload skripsi, entah itu S1, S2, D3, ataupun yang lainnya. Itu untuk digital library. Terus sama layanan pengaksesan, baik secara online maupun tidak online itu ya. Terus ada layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi sebenarnya ada juga kemarin tuh layanan jurnal. Sekarang kita jadikan satu di digital library. Dianggap karena masuk bagian digital. Itu ada layanan jurnal. Layanan jurnal ini bagi mahasiswa atau siapapun yang membutuhkan berkaitan dengan entah itu tugas ataupun hal-hal yang dibutuhkan, itu boleh langsung konsultasi atau minta pertimbangan dari pustakaan yang ada di sini. Ada layanan sirkulasi, ada sih pengolahan. Tapi pengolahan ini nggak masuk layanan untuk pustaka, pustaka ya. Nah, jadi kalau pengolahan ini merupakan dapur dari
perpustakaannya. Nah, perpustakaan di sini itu ada perpustakaan kampus 2, perpustakaan pasca sarjana, pusat di sini 3 lantai ada perpustakaan masjid. Masing-masing ini kalau pasca sarjana sebenarnya semua perpustakaan ini diperbolehkan untuk siapa saja, entah itu mahasiswa S1 yang datang ke S2 silakan, mau pinjam, mau nggak ada batasan. Dalam arti yang S2 harus S2, S1 harus S1, yang jurusan agama harus ke perpustakaan masjid saja enggak, yang jurusan kedokteran atau kesehatan boleh di sini. Itu sebaliknya semuanya, asalkan sesuai dengan prosedur, ya harus KTM. Layanan yang terakhir itu sirkulasi. Sirkulasi itu merupakan peminjaman, pengembalian, perpanjangan buku. Itu untuk sirkulasi. Sedangkan sistem layanan di sini ini yang ditanyakan tadi tertutup atau terbuka. Kalau di sini itu ada beberapa koleksi yang mungkin kalau menurut persepsinya sampai itu tertutup, memang ada beberapa koleksi yang memang tidak dipinjamkan antar waktu. Antar waktu di sini 2 minggu, karena peminjaman di sini kan maksimal 2 minggu, bisa diperpanjang lagi 2 minggu, jadi 1 bulan. Maksimal peminjaman 10 buku. Itu. Promosi Bu ya, promosi yang dilakukan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca itu sendiri itu apa saja yang dilakukan? Promosi sebenarnya kalau berkaitan dengan promosi itu sekarang kita sudah digital ya, kita punya WA, kita punya website. Dulu kita biasanya ada literasi informasi, jadi yang mengajar pustakawan di sini. Jadi untuk peningkatan baca kayaknya memang sulit kalau untuk kalau ditanyai promosi yang berkaitan dengan peningkatan baca itu sulit. Tapi kalau promosi tentang perpustakaan ya itu. Tapi kalau untuk peningkatan baca itu kan sangat sulit ya, karena berkaitan dengan individunya. Kalau promosi tentang perpustakaan itu bisa website, kita punya IG, kita punya YouTube, itu semuanya dalam bentuk digital itu ada itu. Yang malah sekarang itu yang nggak ada itu, yang dulu kita punya itu mitra. Mitra itu kayak tercetak, ya, namanya mitra media informasi. Yang layanan fotokopi sama pengembalian dan peminjaman itu di lantai 2. Jadi kalau gini, kalau layanan fotokopi itu tergantung yang di fotokopi di mana ya. Misalnya katakanlah di sini, bisa juga lewat sini, bisa juga langsung ke lantai 2 gitu. Biasanya tinggal KTM gitu. Atau ada anunya sendiri. Memang untuk fotokopi ada sendiri karena apa? Kalau fotokopi itu beda dengan peminjaman. Ketika peminjaman tidak dikembalikan sesuai dengan prosedur, kan ada sanksi administrasinya. Itu biasanya 500 per buku per hari, 500 rupiah. Tapi kalau untuk fotokopi kan harus memang dalam waktu 1 hari itu harus kembali. Itu 1.000 kalau enggak kembalikan. Ada sistemnya, jadi harus memang ke lantai 2 sorot KTM ya kayak biasanya, petugasnya yang ini register itu aja. Evaluasi tentang pengulangan perpustakaan itu dilakukan setahun sekali apa gimana? Evaluasi apa kinerja? Kinerja ya, evaluasi kinerja berarti berkaitan dengan SDM ya? Iya. Berkaitan dengan SDM. Kalau di perpustakaan kita untuk evaluasi kinerja itu enggak berkaitan dengan istilah setiap tahun sekali, setiap tahun itu enggak. Setiap ada permasalahan itu kita biasanya ada istilahnya kumpul, rapat bareng lah, ya. Entah itu rapat para kaum, kepala urusan ataupun rapat secara keseluruhan. Tapi yang lebih banyak itu rapat para kaum, karena memang kalau merapat istilahnya terlalu banyak itu memang kadang-kadang juga
kesulitan. Jadi evaluasi itu nggak tergantung kita loh ya, di perpustakaan sini nggak ada evaluasi tahunnya, nggak ada jadwal yang pasti itu nggak ada. Jadi hal-hal tertentu aja, katakanlah misalnya ada permasalahan seperti itu, atau ada kegiatan, kita mau mengadakan kegiatan, yaitu ada kumpul-kumpul itu aja. Kayak kemarin katakanlah Bintek, kita namakan Bintek. Kalau mungkin kalau di UM pendidikan pengguna ya. Oh iya, nah, pendidikan pemustaka. Iya. Pendidikan pemustaka, Iya. pendidikan pengguna pemustaka. Itu kalau di sini kan mesti untuk maba kan dapat. Oh iya. Ya, kalau di sini sama juga. Ketika pendidikan kita namakan bimbingan teknologi kemarin, misalnya karena 2 tahun ini kita pandemi, otomatis kan kita lewat online, webinar, secara Zoom. Akhirnya kita evaluasi. Nah, evaluasi itu kan tergantung evaluasi apa. Misalnya evaluasi kegiatan itu banyak yang meliputi, entah itu kegiatannya sendiri atau berkaitan dengan SDM. Kalau berkaitan dengan SDM-nya kayak kemarin misalnya apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan itu, entah itu wawasannya ataupun berkaitan dengan jamnya, kinerja, itu kan kadang-kadang nggak kalau SDM seperti itu. Tapi kalau untuk kegiatannya sendiri biasanya ada penambahan materi, pengubahan materi, seperti itu. Selain Bintek memang kita punya agenda literasi informasi. Gitu. Kalau Bintek khusus mahasiswa baru. Tapi kalau literasi itu keseluruhan dari maba ataupun kalau di Bintek itu kan sistemnya hampir wajib. Hampir wajib. Yeah. Jadi kita punya 5 sesi itu nanti harus diikuti semua mahasiswa baru. Ketika mereka nggak mengikuti, biasanya itu ada kendala sendiri. Kalau dulu sebelum pandemi itu biasanya mereka bisa masuk perpustakaan tapi tidak bisa pinjam karena belum teraktivasi otomatis secara langsung karena tidak mengikuti Bintek. Tapi kalau sekarang mereka tidak akan punya sertifikat untuk Bintek. Jadi kita sebenarnya kalau dibuat wajib memang wajib, tapi kita nggak bisa memaksakan. Jadi akhirnya mereka yang tidak mengikuti Bintek yaitu tidak dapat sertifikat. Jadi evaluasi itu tergantung sesuai dengan kebutuhan aja untuk evaluasi. Entah itu berkaitan evaluasi kinerja ataupun evaluasi kegiatan ataupun evaluasi SDM gitu. Kalau untuk tenaga sendiri, tenaga di sini Bu ya, itu dari lulusan asli perpustakaan atau dari? Bukan. Jadi yang pustakawan masing-masing per unit itu ada pustakawannya. Mbak Asri kayak itu yang itu UB. Iya. Lulusan UB, D3 UB. Perpustakaan juga. Mas Agung itu yang cowok itu di Digital Library itu D3 UM. Mbak Dian itu yang sebelah sini S1 UB. Yang sebelah sana Mbak Retno S2 dari UIN. Yang di mana? Di atas Mbak Isma UIN juga, pustakawan semua. Terus yang di Pasca juga ada pustakawan semua. Pustakawan dari UN di mana ada juga yang pengolahan dari lulusan UNER, pustakawan yang lulusan UNER di masjid lulusan UNER. Nggak ada S1 UN, yang ada cuma D3. Terus yang di kampus 2 ada S1 dari mana? UNER D3-nya tapi S1-nya Wirat atau Mandala atau di mana? Saya kurang tahu. Itu. Di masing-masing unit ada pustakawannya, tapi ada beberapa yang memang non pustakawan kayak saya. Kayak saya S1 komunikasi. Pak Raji yang tadi kesini S1 agama. Terus yang di Pasca S1 teknik industri, yang ada D3 juga dari sini elektro,
itu. Jadi semuanya nggak ada yang sama. Nah, yang penting ada pustakawan. Gitu. Karena apa? Kalau di perpustakaan, di perpustakaan semua, bukannya apa-apa, itu nggak indah. Harus ada yang ahli pada bidangnya masing-masing. Karena pustakawan ya ahlinya pustakawan, untuk misalnya kehumasan belum tentu pustakawan bisa di bidang kehumasan. Untuk IT-nya belum tentu pustakawan. Nah, memang saling melengkapi. Seandainya pustakawan semua, justru akan sulit juga. Sulit juga. Itu. Tapi kalau untuk akreditasi kemarin dengan jumlah mahasiswa segitu, idealnya pustakawannya berapa? Kemarin kita juga sudah kayaknya sesuai lah. Pustakawannya kemarin berapa itu? 2 saya kurang paham, lupa saya. Soalnya kan kemarin akreditasinya sudah agak tahun 2020 2019 ya. Saya lupa. Gitu. Jadi yang penting ada pustakawannya. Masing-masing. Tapi yang paling yang paling penting itu di pengelolaan. Itu ada lulusan UNER juga lebih S1 UNER sama. Seperti ensiklopedia, kamus, terus apalagi mungkin ada paham kan ya para pustakawan itu. Nah itu koleksi referensi memang tidak boleh dipinjam antar waktu. Cuma boleh fotokopi, itu pun harus langsung balik. Nah, kalau untuk yang terbuka, jadi tidak tahu, kita menamakannya nggak terbuka kalau di sini. Atau memang karena saya bukan latar belakang pustakawan, jadi tidak begitu paham. Sistem tertutup atau terbuka, cuma ada di sini peminjaman di sirkulasi itu peminjaman mandiri. Jadi koleksi-koleksi yang bisa dipinjam itu antar waktu, yaitu 2 minggu itu, dan ada perpanjangan itu di lantai 2 sama lantai 3. Kalau untuk lantai 1 khususan memang yang tidak bisa dipinjam, kecuali pameran buku baru ini masih bisa dipinjam. Ini jadi harus dibawa ke lantai 2 itu. Karena pameran buku baru ini buku yang baru diolah, bukan berdasarkan tahun tapi baru yang diolah, itu memang dibawa ke lantai 2. Tapi untuk menarik perhatian mereka, terutama itu taruh di lantai 1 dulu. Baru nanti kalau ada buku lagi semuanya diambil, diganti lagi. Itu. Tidak tahu namanya sistem apa, saya kurang paham. Cuma di sini memang peminjamannya secara mandiri. Kalau di sini sistem peminjamannya kita bukan tertutup atau terbuka, tapi menamakannya peminjaman mandiri. Jadi untuk yang layanan referensi itu di lantai 1? Khusus lantai 1. Kalau khusus lantai 1 itu memang supaya untuk apa ya? Untuk memudahkan teman-teman aja ya kan. Nah, untuk memudahkan teman-teman supaya lebih efektif, teman-teman peminjamannya, soalnya kalau tempat peminjamannya sirkulasi itu kalau di perpustakaan pusat di lantai 2. Tapi kalau untuk perpustakaan yang lainnya, yang pasca sarjana, yang kesehatan, yang masjid, itu sebenarnya cuma 1 tempat. Nah, yang membedakan itu ya di pusat aja, admin disendirikan, digilid disendirikan, terus sama sirkulasi disendirikan. Tapi kalau coba sampai nanti berkunjung ke kampus 2 itu jadi 1. Nah, jadi 1, jadi mulai peminjaman. Yang nggak bisa dijadikan 1 itu cuma pengolahan. Jadi di kampus 2 perpustakaan pasca, perpustakaan masjid itu nggak ada pengolahan. Jadi sistemnya semuanya terpusat di sini. Nanti tinggal pendistribusiannya. Buku itu katakanlah buku yang sudah dibeli dibawa ke sini. Ini berkaitan dengan buku kesehatan, diolah di sini mulai dari awal sampai akhir sampai penyambilan itu. Nah setelah itu baru ditaruh disesuaikan di tempatnya. Sama juga dengan perpustakaan yang katakanlah di fakultas atau jurusan kan ada beberapa. Itu namanya mereka menamakan apa ya? Taman baca atau gimana gitu loh. Tapi prosedurnya beda. Yang prosedur beda itu entah itu peraturan berkaitan dengan peminjaman ataupun itu nggak sama dengan perpustakaan 4 itu tadi. Perpustakaan sini yang 4 itu memang semuanya sama sistemnya. Tapi kalau untuk perpustakaan fakultas itu diserahkan kepada fakultas. Untuk yang terakhir Bu ya, menurut Ibu sendiri, pelayanan keseluruhan dari perpustakaan ini sudah optimal atau belum?
Saya kira tidak ada sesuatu yang sempurna. Oh iya. Tentu, oh iya tentu. Perpustakaan aja tidak ada perpustakaan yang terlengkap, Iya. iya kan? Sebagus-bagusnya perpustakaan, saya yakin perpustakaan itu tidak ada yang lengkap. Mesti ada, entah itu bukunya, koleksinya, sama dengan itu. Kalau menurut saya secara pribadi sudah bagus, sudah bagus. Karena sesuai dengan era atau zamannya atau masanya, kita sudah sesuai, ya kan? Selalu mengikuti. Terus berkaitan juga dengan istilahnya layanannya itu sudah mulai berkembang, dulu manual, sekarang manual. Cuma kadang-kadang kendalanya ketika lampu mati. Benar kita punya apa genset, tapi kan tetap aja berpengaruh. Ya, walaupun entah itu 5 menit ataupun tetap berpengaruh. Itu kalau menurut saya ya itu. Menurut saya sudah bagus. Tapi untuk saya yakin nggak ada yang sempurna. Ya, itulah hasil observasi dari kelompok kami. Dan di sini saya akan memberi kesimpulan dari hasil observasi tersebut. Yang pertama, perpustakaan pusat OMM sudah memiliki kualitas yang cukup baik dari segi pelayanan yang disediakan. Kemudian tempat yang nyaman serta fasilitas yang mencukupi dan beragam. Lalu perpustakaan tersebut sudah mengikuti zaman tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hanya saja pustakawan dan petugas yang tersedia masih bisa dibilang kurang, karena kalau dibandingkan dengan jumlah mahasiswa UMM yang berjumlah ribuan.